Oke, video kali ini saya akan membahas pilih Yamaha Saber atau Yamaha MT-15 sesuai kebutuhan kita. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa poin, di mana pada tiap poin akan saya jelaskan mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Mohon jangan di skip-skip videonya agar kalian bisa lebih mudah mengerti apa yang saya maksud. Dan juga saya akan beropini mana yang lebih saya suka di beberapa poin tersebut. Bicara desain, Yamaha Saber dan Yamaha MT-15 ini punya desain yang sama, yaitu sport naked atau minor factor. Tapi garis desainnya punya karakter yang berbeda. Yamaha Saber bergaris desain tajam-tajam, sangat tegas dan nyentrik. Di Thailand, motor ini bernama Yamaha M/, sedangkan di Vietnam bernama Yamaha TFX 150. Meskipun namanya Saber, tapi ada beberapa pengguna menyematkan nama MT-15. Mungkin ada yang berpendapat harusnya Yamaha Saber ini dinamai Yamaha MT-15 agar bisa melengkapi di keluarga MT series. Kalau menurut saya pribadi, mungkin dari pihak Yamaha menganggap motor ini tidak ada kemiripan sama sekali dengan keluarga MT series selain bentuk starternya sih. Malah desainnya lebih mirip ke KTM Duke, terutama pada bagian throatnya. Tapi saya kurang setuju dengan penamaannya di Indonesia, kok namanya Saber. Karena kalau orang awam itu bacanya Sabre, ada yang X-Abre, dan yang paling nyeselin itu malah Bison. Aduh, kok gitu-gitu banget ya. Sedangkan di Yamaha MT-15 berdesain lebih kalem, nggak terlalu agresif. Kalau ini menurut saya pantas dinamai MT-15 karena mirip dengan keluarga MT series, terutama MT-09, apalagi dari samping. Untuk perbandingannya kalian bisa lihat klip-klip berikut ini ya. Secara desain, saya lebih suka Yamaha Saber karena terlihat lebih kekar daripada Yamaha MT-15. Bicara fitur, kedua motor ini punya banyak kesamaan. Contohnya, suspensi depan upside down, swing arm aluminium model banana, tapi punya ukuran yang berbeda. Panel speedometer sudah negatif display, tombol starter yang jadi satu dengan engine kill switch dan sebagainya. Namun di sini Yamaha MT-15 hadir dengan fitur yang lebih banyak dari Yamaha Saber. Misalnya, info panel speedometer lebih lengkap, mesin lebih besar, adanya VVA, assist and slipper clutch, headlamp sudah pakai proyektor headlamp, ukuran ban belakang lebih besar yaitu 140/70, sedangkan Yamaha Saber itu 130/70. Namun keduanya masih belum dilengkapi dengan hazard. Jadi kalau untuk fitur, saya lebih suka MT-15 karena lebih banyak dan lebih baik, kecuali info panel speedometernya. Kenapa? Alasannya bisa kalian tonton di video plus minusnya di deskripsi di bawah. Untuk mesin kedua motor ini beda. Di Yamaha Saber, kapasitas mesinnya itu 150 cc SOHC 4 klep berpendingin air. Bor kali stroke-nya 57 kali 58,7 mm. Perbandingan kompresi 10,4 banding 1. Tenaganya 12 kW dan torsi 14,3 Nm. Dan kapasitas oli mesinnya 1 liter. Sedangkan di Yamaha MT-15, kapasitas mesin 155,1 cc SOHC 4 klep berpendingin air, dilengkapi dengan VVA, variable valve actuation, perbandingan bor kali stroke 58 kali 58,7 mm, perbandingan kompresi 11,6 banding 1, dengan tenaga 14,2 kW dan torsi 14,7 Nm, dan kapasitas oli 850 ml. Jadi dari segi mesin, Yamaha MT-15 lebih baik daripada Yamaha Saber.
Untuk berat kedua motor ini juga berbeda. Di Yamaha Saber itu beratnya 135 kg, sedangkan di MT-15 itu 133 kg. Jadi Yamaha Saber lebih berat daripada Yamaha MT-15. Meskipun hanya beda 2 kilo, tapi yang saya rasakan memang cukup ada perbedaan berat, terutama ketika posisi sedang berhenti atau putar balik. Untuk tinggi joknya juga berbeda. Di Yamaha Saber tingginya 805 mm, sedangkan di Yamaha MT-15 itu 810 mm. Beda 5 mm, tapi karena jok Yamaha MT-15 sedikit lebar bagian depannya, jadi jinjitnya lebih terasa lagi. Cocoknya Yamaha MT-15 ini untuk tinggi 170 cm ke atas. Kalau Yamaha Saber masih cukup oke untuk tinggi di bawah mendekati 170 cm. Posisi berkendara di kedua motor ini sama. Posisinya tegak karena jarak stang ke rider itu sangat dekat. Ditambah lagi stangnya lebar membuat bahu lebih membuka, jadi lebih gagah. Posisi seperti ini mirip seperti supermoto. Jadi kalau pakai motor ini itu dipakai cukup lama itu nggak mudah capek. Mungkin akan terasa capek di bagian paha bawah dan betis karena posisi footstep sedikit mundur. Nah, satu lagi yang saya rasakan perbedaan posisi berkendara di kedua motor ini, di mana ada sedikit perbedaan di jarak stang ke rider. Yamaha Saber sedikit lebih dekat karena ketika posisi tegak, tangan masih sedikit menengkuk daripada Yamaha MT-15 yang tangan saya sudah lurus. Jadi dari segi posisi berkendara masih lebih nyaman Yamaha Saber. Untuk posisi penumpang di Yamaha Saber ini sangat tinggi karena joknya split seat atau terpisah dengan jok rider. Joknya juga kecil dan jaraknya sangat dekat dengan rider, membuat penumpang kurang leluasa berpindah posisi duduk. Untuk posisi penumpang di MT-15 ini nggak terlalu tinggi karena joknya tandem atau jadi satu dengan jok rider, dan selisih tinggi di depan dan belakang nggak terlalu berbeda, membuat penumpang cukup nyaman duduk di motor ini. Tapi untuk bagian jok penumpang itu ukurannya juga cukup kecil, membuat penumpang nggak leluasa duduk. Tapi kedua motor ini masih cukup memadai kok untuk diduduki orang dewasa. Jadi dari segi posisi penumpang, Yamaha MT-15 lebih nyaman dari Yamaha Saber. Menurut pengalaman saya pakai kedua motor ini itu Yamaha MT-15 lebih irit daripada Yamaha Saber. Di Yamaha MT-15 saya dapat 48 km per liter, sedangkan di Yamaha Saber saya sebenarnya nggak pernah mengukur karena di panel speedometer tidak ada info konsumsi bahan bakar rata-rata. Tapi dari beberapa vlogger rata-rata itu 42 km per liter. Tapi balik lagi sih ke cara berkendara kita dan medan atau jalan yang kita lalui, pastinya akan berbeda dengan saya tadi. Untuk kapasitas tangki bensin, Yamaha Saber sedikit lebih kecil dari Yamaha MT-15. Yamaha Saber berkapasitas 10,2 liter, kalau Yamaha MT-15 itu 10,4 liter. Ya beda tipis sih. Untuk harga, Yamaha Saber dibanderol Rp30.700.000 on the road Jakarta. Tapi sekarang motornya sudah stop produksi, jadinya hanya ada bekasnya saja. Mungkin barangkali ada dealer yang masih ready stock, tapi itu sangat susah carinya. Sedangkan Yamaha MT-15 dibanderol Rp36.930.000 on the road Jakarta. Harga tersebut bisa jadi lebih mahal karena tiap tahun ada kenaikan biaya balik nama dan sebagainya. Dan juga tiap daerah punya harga masing-masing. Jadi untuk harga, Yamaha MT-15 lebih mahal dari Yamaha Saber. Mungkin juga berlaku di harga bekasnya. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang video pilih Yamaha Saber atau Yamaha MT-15. Mungkin dari beberapa poin tadi itu bisa jadi pertimbangan juga untuk memilih motor sesuai kebutuhan kita. Jadi semua kembali lagi ke kebutuhan dan selera kita masing-masing ya. Kalau kalian mau nonton review lengkap mengenai kedua motor ini,
Saya akan taruh linknya di deskripsi di bawah. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo__038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.